Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nasa 'ilman yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para sesepuh saha bini sepuh ingkang tansah kula bekteni, Takmir Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Pasir Wetan, pimpinan ranting Muhammadiyah Pasir Wetan, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang sangat indah ini. Mudah-mudahan pertemuan malam ini yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita mudah-mudahan orang yang selalu rajin dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemurahan kepada kita, memberikan kemurahan, memberikan rezeki. Termasuk malam ini Allah menggerakkan kita, mempertemukan kita di masjid ini. Ini termasuk rezeki nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan malam ini pertemuan yang mendapat ridha Allah, pertemuan yang banyak manfaatnya, pertemuan yang benar-benar sangat membahagiakan kita. Malam ini saya juga merasa berterima kasih karena mendapat undangan dari Takmir Masjid. Walaupun ketika saya mendapat WA dari Mas Fahmi itu tidak langsung saya jawab, tak pikir-pikir disit lah, ya porasi ya, begitu. Namun beberapa menit kemudian saya memutuskan insya Allah begitu. Hitung-hitung ya belajar begitu lagi. Tadi diperkenalkan oleh pembawa acara bahwa saya itu katanya orang yang terpilih sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah. Berarti PCM baru, memang sengaja memburu atau mungkin sengaja sowan ke Pasir Wetan untuk kalau bisa bertemu dengan pimpinan cabang Muhammadiyah yang lama, ngiras-ngirus ngamsu kalpruh gitulah. Nggih, ngiras-ngirus ngamsu kalpruh, tapi kelihatannya Pak Rahmat mungkin sedang dalam ya ada acara lain gitu. Jadi intinya saya pribadi masih belajar begitu, apalagi kalau melihat di WA itu saya sering membuka bahwa penceramah di Masjid Al-Ikhlas ini adalah dosisnya orang-orang ya katakan orang-orang dosis tinggi lagi. Nah malam ini nun sewu kebetulan malam yang kebagian dosisnya dosis rendah begitu lagi. Dosis rendah, biasanya dosis rendah itu mudah dicari di mana-mana lah, di warung-warung, di toko-toko begitu. Juga harganya murah karena dosis rendah. Namun efeknya juga, mau kira-kira CTM biasanya lagi, CTM kan murah nih kok, di mana-mana ada, harganya murah, efeknya ngantuki lah nih kok, ngantuki. Mudah-mudahan ngantuk kita tidak melarang ngantuk lah, monggo.
Karena memang sudah saatnya kita itu memang malam seperti ini kebanyakan orang sudah pada ya lelah begitu, ya wajar lah ngantuk di masjid, insya Allah akan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam ini saya bukan berarti akan memberikan kajian, tapi hanya sekedar memberikan dasarnya adalah hanya watawassobil haq, watawassobis sobr. Karena materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya menurut Bapak Ibu sudah biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Namun sifat manusia itu kadangkala mempunyai sifat lupa, lale, begitu guys. Jadi saya dasarnya hanya watawassobil haq, watawassobis sobr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan juga mengingatkan dalam ketakwaan. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sedikit saja lah ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Yang materinya itu mudah sekali kita pahami, yaitu yang judulnya beriman dikala sendirian. Beriman dikala sendirian. Alhamdulillah yang ada di masjid ini semua adalah orang yang masuk dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu tempatnya ada di hati kita masing-masing. Namun suatu saat kita mengalami yang namanya sendirian gitu. Sendiri itu apa yang kita berbuat manakala kita sedang sendirian gitu. Dan sendiri itu tidak mesti setiap sendiri itu tidak baik. Tidak setiap sendiri itu tidak baik. Wong adan ya kudune dhawekan lah, masakan wong loro. Angger wong adan loro ya ora apik lah nggih. Nah itu jadi tidak mesti sendiri itu tidak baik. Tapi di sini ya saya sampaikan ada sebuah pertanyaan, ketika kita sendiri apa yang kita perbuat begitu? Apa yang kita perbuat ketika kita sendiri? Lalu perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa sendiri itu sebetulnya ujian buat kita. Sendiri itu sebetulnya ujian buat kita. Kita hidup tentunya tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membahas masalah ujian Bapak Ibu, hanya ada dua ketentuan ujian. Ditentukan lulus atau ditentukan tidak lulus. Atau mungkin ada yang protes komplain, bisa tambah satu lagi, lulus tapi dengan catatan begitu. Itu mungkin bisa saja lah. Jadi lulus dalam ujian atau mungkin tidak lulus dalam ujian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengacungkan jempol kepada hambanya, yaitu hamba Allah dikala hamba sedang berada dalam kesendirian, tetapi kesendiriannya itu tetap dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Allah itu senang sekali melihat hambanya dikala sendiri, tetapi tetap ketakwaannya melekat pada diri sendiri. Gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 12 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa hamba Allah yang dikala sedang sendirian itu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapat ampunan dari Allah yang pertama, dan yang kedua mendapat pahala yang besar dari Allah. Itu perlu kita cermati bahwa ketakwaan di saat kita sendirian
Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan pahala yang besar. Itu seperti itu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selalu mendapatkan keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat. Karena harapan hidup kita hanya dua, satu ampunan, yang kedua amalnya diterima. Itu sehingga manakala kita diuji menjadi orang yang suatu saat sendiri, kita ingat Allah, kita ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita, Allah itu mengetahui gerak-gerik kita. Maka ketakwaan itulah yang mestinya harus melekat pada diri kita dikala kita sedang sendirian. Kemudian sendiri itu sebetulnya sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ini anehnya seperti itu. Sendiri itu sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Ini memang setan amat sangat jeli sekali. Manakala hamba Allah itu sedang menyendiri, di situ setan pasti akan mendekat, akan merayu dan akan menggoda, membisik-bisik ke dalam dada manusia. Itu makanya menyendiri itu sebetulnya kurang baik. Anggar ngaji nemburi dewekan ya ora pik, gampang ngantuk. Tapi kalau di depan sini banyak teman-teman ngantuk ya ora pati keterala begitu lagi. Itu seperti itu. Jadi ini setan itu selalu ingin memburu kepada orang yang sedang kesepian, orang yang menyendiri. Itu seperti itu. Makanya nun sewu kalau kita dengar berita Pak Skendar ya, yang menanya orang bunuh diri biasanya ya di tempat yang sepi, tidak ada orang yang bunuh diri di tempat keramaian. Pasti akan mencari tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian. Itu. Jadi setan itu memang pekerjaannya menggoda kita, menggoda manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 6 itu innasyaitona lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu sa'ir liyakunu min ashab. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia itu musuh. Setan ini benar-benar musuh yang nyata. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak kita supaya mereka menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Itu. Jadi setan itu memang pekerjaannya selalu menggoda manusia. Maka jangan sesekali kita itu ngewulani setan, atau mungkin melayani setan, atau mungkin memberikan sebuah kesenangan kepada setan. Tapi memang setan adalah musuh kita yang harus kita serang, harus kita berantas. Jangan sampai kita itu dekat dengan setan. Anggap setan itu benar-benar musuh kita yang selalu ingin menjerumuskan kita manakala kita selalu berbuat baik. Oleh karena itu ternyata ta'awud itu baik sekali. Setiap kita akan membaca Al-Quran, setiap kita akan berbuat apa-apa, a'udzu bikalimatis syaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin ada yang menambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga ada yang seperti itu. Semoga kita terjauh dari godaan-godaan setan yang seperti itu. Jadi sendiri itu sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan yang baik, kepenginnya berbuat yang tidak baik begitu ketika kita sendiri. Karena ketika kita sendiri, setan selalu akan mendekati kita supaya kita itu mau berbuat maksiat, supaya kita mau berbuat yang dilarang oleh agama kita, dilarang oleh Allah begitu. Oleh karena itu mari kita selalu berlindung dari godaan setan yang sudah terkutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian sendiri itu terkadang mempunyai pemikiran yang tidak-tidak. Istilahnya itu apa ya? Pemikiran yang tidak-tidak, melamun, menghayal, banyak mengandai-andai begitulah. Andaikan, melamun begitu kan. Makanya orang melamun itu tidak benar. Orang melamun itu berarti kosong, mudah sekali dimasuki setan. Makanya jangan suka melamun lah. Berbahaya sekali melamun. Mendingan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setan melihat orang itu sendirian melamun, ini benar-benar merupakan pekerjaan yang empuk bagi setan. Gitu. Melamun, mengandai-andai yang kadang-kala sampai melampaui batas andai-andainya itu. Andaikan saya punya uang M-an begitu. Itu berbahaya sekali seperti itu. Andaikan tidak tercapai, akhirnya muncul sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi ternyata banyak angan-angan, melamun, andai-andai itu tidak benar. Karena di saat itulah setan itu akan masuk ke dalam jiwanya. Surat An-Nisa ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala udhillannahum wala umanniyannahum. Dan pasti akan kusesatkan mereka. Kata setan itu, pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi manakala orang sendirian melamun, itu malah setan selalu ingin mendekat dan memupuk, memberikan semangat supaya melamunnya semakin meningkat, angan-angannya semakin melambung. Lah itu yang sangat berbahaya bagi kita. Maka jangan sering melamun, jangan sering duduk termenung seorang diri, begitu lagi. Mendingan banyak temannya seperti ini, kita duduk di masjid, banyak teman-temannya, rasanya senang sekali. Maka karena bahayanya orang duduk sendirian, sampai pada saat itu sahabat para nabi itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala sendirian. Kalau dibandingkan dengan dikala di depan banyak orang. Itu sahabat para nabi. Sahabat para nabi itu akan lebih takut, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sendirian daripada ketika di hadapan banyak orang. Jadi sahabat dulu itu takwanya akan meningkat manakala sendirian. Itu. Tapi kadang-kadang mungkin bisa sebaliknya kita. Kadang-kadang kelihatannya orang takwa sekali begitulah. Takwa sekali. Mungkin dilihat dari pakaiannya. Ketakwaan menurut Allah itu bukan dilihat pakaiannya saja, tapi hatinya. Itu seperti itu. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita itu tidak berakibat menjadi sebuah malapetaka, maka kita harus membekali diri kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para bapak ini sering sekali midanget khotib ketika berkhutbah pasti memberikan wasiat supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang benar-benar takwa. Bukan takwa-takwaan, takwa lombo-lomboan, tapi benar-benar takwa begitu. Ini sering sekali disampaikan oleh khotib. Maka saking seringnya nun sewu kadangkala saking seringnya khotib menyampaikan wasiat takwa, si jamaah itu sampai kadang-kala tidak peduli, kurang memperhatikan, tidak mendengarkan. Gini apa nggih? Nggih. Bahkan nun sewu malah di tempat saya itu, di masjid saya itu khotibnya katanya seperti khotibnya itu seperti apa namanya ya? Saya lupa lah. Jadi aneh sekali khotibnya. Kalau di sini mungkin tidak sama lah begitu lagi.
Tidak sama. Di khotib di tempat saya itu aneh sekali. Jadi khotib itu kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan begitu. Kalau di sini mungkin beda lah, nggih. Nggih. Oh sama nggih. Nggih, sama nggih. Nggih, jadi khotib itu kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Saat kelihatan, oh iya itu yang khotib pakai baju koko putih, pecinya hitam. Suatu saat hilang, tidak kelihatan lagi. Nggih. Makanya nun sewu ibu-ibu, suatu saat bisa sajalah ya sesekali menanyakan ketika Bapak kondur dari Jumatan, Pak, mau sing khutbah siapa? Khutbahnya apa? Sekali bisa menanyakan seperti itu. Lambu mau lah kayaknya orang pada genah wong aku ya jan. Nggih. Khotibe kayak siluman. Priwe sih? Kadang keton kadang ora. Masalah tenggen kula teng mriki kita kayane mboten beda nggih. Lah itu seperti itu. Ini penyakit umum. Apalagi ini nusewu. Masjidnya indah, AC-nya retep banget. Jam-jam waduh Jan, cocok sekali. Nggih, ngantuk, cocok sekali ngantuk. Jadi khotibnya itu seperti siluman, kadang kelihatan, kadang tidak. Ya 1-2 lah. 1-2 yang tidak ngantuk. Tapi ya lebih banyak saya kira lah. Saya kira untuk tidak ngantuk, dibuat untuk tidak ngantuk ya tidak gampang. Panjenengan mungkin niatnya tidak ngantuk, tapi begitu duduk, tahu-tahu datang rasa ngantuk. Jadi niatnya orang ngantuk, tapi kok ngantuk gitu. Tapi ya mungkin kalau berupaya untuk tidak ngantuk, mungkin bisa saja syaratnya mendengarkan khotib. Ini kan mendengarkan khotib, dicermati kalimat yang disampaikan oleh khotib itu diperhatikan sehingga pertama hilang rasa ngantuknya, yang kedua nggo sinau khotbah, hitung-hitungan seperti itu. Jadi ibu-ibu bisa sekali-kali menanyakan ketika Bapak kondur dari Jumatan, khotibnya siapa, khotbahnya apa gitu. Jangan sampai nanti Bapak jawabnya lah khotib kayak siluman, kadang keton, kadang ora. Nah, repot sekali itu. Itu seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena banyak orang bertakwa kepada Allah ketika terlihat banyak orang. Dan saya ini tidak nyinggung lah nggih, benar-benar kenyataan. Ini termasuk juga penafsiran surat Ali Imran ayat 102 bahwa banyak orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terlihat banyak orang. Jadi ketika terlihat banyak orang, di depan banyak orang kelihatannya bertakwa sekali. Bahasa zaman ganu yang alaihim lah, nun sewu nggih. Alaihim napa nggih? Nggih, waduh alaihim banget. Nun sewu banget. Pakai ini apa? Serhan. Pakai pecine jere mincis begitulah nggih. Nun sewu nggih. Tapi ketika di depan banyak orang begitulah. Salat mungkin karena salatnya di depan banyak orang dibuat yang kelihatannya khusyuk begitulah. Tapi manakala salat sendirian di rumah nun sewu ora ki mana barangnya tak kena ya iki nggih. Kepenginnya cepet rampung. Lah itu. Anehnya itu seperti itu. Salat fardu kalau kita tunaikan, kita dirikan di masjid, insya Allah sholatnya teratur. Masuk masjid, sunnah dulu. Setelah sunnah, menunggu imam zikir. Ada qomat, baru berdiri. Karena ada qomat, qad qomatis sholah, berdiri. Imamnya kemudian membalik arah belakang. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sofe min tamamis sholah. Luruskan sof, rapatkan sof. Makmumnya jawabnya nopo? Sami'na wa ata'na, rame pisan. Padahal tidak perlu dijawab seperti itu. Yang penting menata diri sofnya. Dijawab sami'na wa ata'na sipating pentelong bae. Ini ya apalah artinya sami'na wa ata'na. Nggak usah dijawab langsung. Memposisikan soft yang lurus itu saja.
Gitu. Jadi kalau sholat di masjid rasanya lebih nyaman, lebih tenang, lebih tertib, bahkan ingin menambah sunnah-sunnah yang lain. Tetapi untuk diri saya, nun sewu, kalau sholat di rumah, sholat fardu di rumah, jangan til fardu netok sing dipilih. Masya Allah. Mboten sami kali panjenengan mbok niku. Mboten. Nah, makanya manakala panjenengan menginginkan sholat sunnah jangan sampai ditinggalkan, dirikan sholat fardu itu di masjid supaya ada rasa ingin menambah sholat sunnah. Gitu. Insya Allah, insya Allah itu sholat sunnah itu banyak sekali lah. Paling yang 5 waktu saja rawatibnya ada 2, muakkad dan ghairu muakkad. Kalau bisa tolong kerjakan saja. Itu. Kemudian yang kedua, banyak orang yang suka meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat banyak orang. Api-apinya ya ngalim, api-apinya nehilah kayak aku sorry lah, kata dosa lah. Karena di depan banyak orang. Tetapi ketika dia sendirian, dia kadang-kadang tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang merepotnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ada di diri kita, apakah ini sudah termasuk diri kita masuk dalam golongan orang munafik? Kira-kira kados niku mboten? Kayane madaniyah niku lagi. Madaniyah niku Masya Allah. Mudah-mudahan di sini sih tidak ada lah, mudah-mudahan gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa Allah itu Maha mengetahui diri kita. Itulah, jadi mudah-mudahan kita selalu berbuat baik itu dikala dilihat banyak orang maupun juga dikala itu sendirian. Lah, resepnya agar kesendirian itu tidak berakibat sebuah malapetaka tentunya antara lain adalah banyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Ingat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, diawasi, dilihat. Kita tahu Allah Maha mengetahui. Itu seperti itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjuran kita zikir baik pagi maupun sore. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zikir kita itu kita ucapkan zikirnya tetapi hanya lisannya saja, hatinya itu sedang terbang. Jangan sampai. Tapi manakala lisan sedang berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir, mudah-mudahan sampai masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak gampang. Memang tidak gampang yang namanya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang gampang. Suatu saat kita itu akan mudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah, atau setidak-tidaknya Allah itu dijadikan yang ke nomor berapa lah, begitulah, keri-kerian begitulah. Contoh, sudah terdengar suatu adzan, ya mengkola nembe adzan ikih, nembe komat ikih, nembe serokangat ikih, barang ikih ya berturut-turut, ikih kan penyakit, akhirnya keri lah ora jamaah masjid sepisan ikih lah. Ini jelas-jelas kemasukan nopo kira-kira setan itu loh, kemasukan setan. Masya Allah, jadi setan itu memang sukanya menggoda kepada kita agar kita tidak mau berbuat yang baik, agar kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Isya dan jamaah sholat Masjid Al-Ikhlas Muhammadiyah Basiratan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ke depan Allah tetap senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita terasa ringan manakala kita ingin berbuat yang baik. Langkah kita terasa mudah manakala kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Itu saja perlu saya sampaikan, karena tadi awal saya tidak perlu perkenalan lah. Pokoknya tidak usah perkenalan karena memang sudah banyak yang kenal.
yang paling penting adalah segala sesuatu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, apabila ada kekurangan mohon untuk bisa dimaafkan ya Bapak Ibu. Mengatakan kirang langkung billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.